Ya ini kita udah sama-sama lihat nih, buat Habib nih Bib ya, tadi kita lihat ya, di Indonesia ini ternyata ada nih wanita yang usianya lebih dari 100 tahun. Masya melebihi Allah. usia laki-laki kebanyakan. Ayah saya pikir udah alhamdulillah panjang umur, umurnya baru 78 udah meninggal katanya. Tapi itu udah alhamdulillah luar biasa gitu ya kan. Banyak Nah tapi bonusnya ini udah. banyak bonusnya. Nah sekarang bicara masalah tentang hikmah nih Bib. Nih, apa sih hikmahnya yang bisa dipetik di balik wanita yang berumur panjang ini Bib? Mohon izin silakan Bib penjelasannya. Makasih Mas Fadli. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Lulung. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu umur panjang ini harapan setiap orang. Kita pengen umur kita semuanya panjang. Dan yang paling penting adalah umur kita itu berkah. Ini yang dicari, yang sebagaimana juga dijelaskan oleh para guru-guru kita. Mungkin umur ada ketetapannya, ada angkanya, kata Ustazah Lulung tadi. Tapi bagaimana kita memaknai kehidupan kita dengan aktivitas-aktivitas yang berkah. Disinilah mahalnya kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa taala fi'ulah. Melihat daripada tayangan tadi, ada hikmah yang bisa saya ambil juga dari kisah seorang al-ulama yang bernama Al-Imam Abu Syuja. Kitabnya ini sering kita baca, namanya Ghoyah wa Takrib. Kalau di pesantren-pesantren sering dibaca Fathul Qorib syarahnya itu. Nah di Sulawesi ya Ustaz, di Jakarta dan beberapa tempat lainnya, di pondok-pondok Jawa tentunya banyak. Nah ini Al-Imam Abu Syuja ini berumur sampai 160 tahun. Kalau tadi baru 100 tahun. Baru 100 tahun ini lebih. 160 tahun. Ya Allah ya Rabb. Dan subhanallah, Imam Abu Syuja ini beliau ketika masa tuanya beliau itu pindah ke kota Madinah. Aslinya dari daerah Iran, dari Asbahan. Dari Asbahan beliau pindah ke daerah Madinah. Dan subhanallah di Madinah beliau dirikan masjid. Nah di situ juga masih umur di atas 100 tahun itu, beliau masih yang ngurusin masjid sendiri Ustaz. Wah, Masya Allah. Yang nyalain lentera-lenteranya, yang nyapuin daripada karpetnya, yang khidmat di masjid itu Al-Imam Abu Syuja. Dan subhanallah, orang nanyain di dalam kitab Al-Bujairumi Al-Khatib, syarahnya daripada Abi Syuja juga, ditanya, ya Imam Abi Syuja, kenapa kok engkau ini Allah panjangkan umurnya sampai luar biasa, sampai 100 tahun lebih. Akhirnya dijawab sama beliau bahwa sesungguhnya aku menjaga anggota badanku dari bermaksiat kepada Allah. Jadi Allah pun menjaga anggota badanku ketika aku dalam usia senja. Subhanallah. Imam Abi Syuja ini diriwayatkan juga badannya ini nggak ada yang udah rapuh. Jadi tulang-tulangnya masih kuat, dagingnya juga masih Masya Allah dan luar biasa. Subhanallah, beliau sendiri masih ngurus masjidnya beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya. Amin amin ya Allah. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. Dan subhanallah, yang perlu kita petik juga ketika kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana kita sudah seberapa jauh kita menghabiskan umur kita. Ingatlah bahwa kematian itu adalah hal yang pasti. Bukannya angan-angan, bukannya kita mau dapat duit ibaratnya berapa ratus miliar dan lain sebagainya, itu cuma angan-angan. Tapi kalau kematian jelas ada di depan mata kita. Dan subhanallah, saya teringat dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menyifatkan orang yang cerdas dan juga cermat. Al-kayyisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas kata baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menekan hawa nafsunya. Jadi jangan ibaratnya selama hidup di dunia, wah foya-foya, manfaatin daripada umurnya, bilang aduh masa muda, apa ada istilahnya? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi jangan pakai istilahnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu al-kayyisu mandana nafsah. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang menekan hawa nafsunya. Kemudian apa? Wa amila lima ba'dal maut. Yang dia punya investasi, yang dia punya amalan itu untuk
terhadap kehidupan akhirat. Jadi mikirkan kalau kita sekarang sholat duha fungsinya apa? Mudah-mudahan amal kita nanti berat di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Dan juga di antara hadis-hadis yang menunjang yang menganjurkan kita ketika kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang panjang umurnya adalah orang yang diberikan keberkahan dalam aktivitasnya. Jadi bukan hanya orang ibaratnya hitungan angka ya Ustazah ya. Tapi ibaratnya di dalam kehidupannya nih ibaratnya udah punya umur 30 tahun tapi isinya majelis taklim. Kayak gini nih kita subhanallah pagi hari ini pagi hari yang sangat luar biasa bagi kita. Kita ngisi begitu bangun tidur, begitu melek, sholat subuh, berjamaah dan juga menyaksikan daripada taklim dan kajian yang sangat luar biasa ini. Termasuk salah satu hal yang memberkahi daripada umur kita. Hadir di majelis ilmu itu merupakan hal yang memberkahi umur kita dan membuat kita makin panjang umur, yaitu panjang umur dalam keberkahan. Amin. Dan juga amalan-amalan kita perlu kita perhatikan kalau kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita dari maksiat. Ini yang paling penting. Sebagaimana Al-Imam Abu Syuja tadi menjaga dirinya, menjaga anggota badannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita Amin, semuanya. Masya Allah. Ini amalan-amalan begini yang kita perlu nih. Mudah-mudahan bukan cuma perempuan doang yang panjang umur. Kita juga laki-laki juga bisa panjang umur Amin, tadi. ya